Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi berkata dalam kitabnya Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin bisanadihi babun bab fi bayani tentang penjelasan kasrati banyak turuqil khair. Kalau satu tariq jalan, turuqi banyak jalan-jalan kebaikan. Jadi basumika fi wajhi akhika sadaqah, senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mislahu baitan fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat di surga. Yang punya duit, yang tak punya duit. Man shalla isnatai asyrata raka'ah, siapa yang sholat 12 rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan juga tempatnya dalam surga. Jadi dengan belajar agama Islam tidak mengkapling satu kebaikan, tidak menutup pintu jalan yang lain, terbuka jalan-jalan. Dengan mengaji, oh ternyata amal soleh ini banyak. Inilah babnya. Babun fi bayani kasrati turuqil khair, bab penjelasan banyak jalan-jalan kebaikan. Biasanya beliau setelah bab ayat Quran, habis ayat baru hadis-hadis. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ma taf'alu min khairin, apa saja yang kamu lakukan dari perbuatan baik, fa innallaha bihi alim, Allah maha tahu. Apapun yang kamu lakukan kebaikan, Allah maha tahu. Jadi kalau begitu, yang penting bukan orang tahu, yang penting Allah tahu. Sekarang banyak orang berbuat yang penting orang tahu. Maka tujuannya bagaimana supaya perbuatan baiknya itu viral, bagaimana supaya perbuatan baiknya itu diketahui orang. Kita perlu membuat perbuatan baik orang tak tahu, karena kita khawatir yang orang tahu pahalanya habis. Jadi setiap kita ini mesti ada 1, 2, 3 perbuatan baik yang orang tak tahu. Kalau dia sudah menikah, istrinya pun tak tahu, suaminya pun tak tahu. Kalau dia ustadz, jamaahnya pun tak tahu. Kenapa? Karena kita mesti curiga, jangan-jangan amal kita ini sudah rusak karena riya. Saya pengajian, semua orang tahu. Saya mengajar, semua orang tahu. Tapi ada beberapa perbuatan baik yang orang tak tahu. Kenapa? Mana tahu nanti pas kita menghadap Allah, amal-amal kita ini yang ini rusak, yang ini rusak, yang ini rusak. Ada beberapa amal tak rusak. Itulah yang kita bawa bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Baqarah 215. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa ma taf'alu min khairin, ada suatu perbuatan, perbuatan apapun yang kamu lakukan, ya'lamhullah, Allah maha tahu, Allah tahu. Kalau yang pertama tadi pakai isim, fa innallaha bihi alim. Kalau yang kedua ini pakai fi'il, ya'lamullah, Allah maha tahu, Allah mengetahuinya. Al-Baqarah 197.
Wa qala ta'ala ayat berikutnya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi pun yang kau lakukan, yarah, nanti akan ditengok pada hari kiamat. Ada perbuatan kamu sebesar biji sawi, perbuatan baik, yarah, biji mata akan menengok. Jadi semua perbuatan kita ini nanti, wa qadimna ma amilu min amalin, semua yang mereka lakukan dulu kami datangkan. Kau datang subuh-subuh walaupun hujan ke Rimbo Panjang Jalan Kamboja, setiap langkahmu tetesan bensinmu, tumpangan ke kawanmu, kau malam-malam cepat tidur biar cepat bangun, tempatnya jauh, ditunjukkan Allah. Yarah, biji mata kita menengok. Itu menunjukkan bahwa kita ini nanti akan hidup lagi untuk menengok, mau lihat semua perbuatan kita. Mudah-mudahan yang ditengok itu yang baik-baik saja insyaallah. Yang buruk-buruk ditutup Allah Subhanahu wa taala. Surat Az-Zalzalah, iza zulzilatil ardu zilzalah, ayat 7. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, man 'amila shaliha, siapa yang beramal saleh, falinafsih, untuk dirinya sendiri. Antum beramal soleh untuk diri antum, bukan untuk saya, bukan untuk Allah. Allah tak perlu amal soleh kita. Fali nafsih, untuk dirinya sendiri. Surat Al-Jasiyah ayat 15. Wal ayatu fil babi katsiratun, ayat-ayat tentang bab ini katsiratun, banyak sekali. Jadi yang disebutkan Imam Nawawi ini sebagai sampel, contoh tentang perbuatan baik itu banyak. Yang tahu Allah, untuk diri kita sendiri, sekecil apapun dia akan ditunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma artinya adapun. Setelah wa amma biasanya pakai fa. Wa ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu uslub, itu namanya susunan gaya bahasa Arab. Setelah amma pakai fa. Amma ba'du fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Setelah amma pakai fa. Wa amma al ahadisu, adapun hadis-hadis tentang bab ini, fa katsiratun. Adapun hadis tentang bab ini, fa katsiratun, jiddan, banyak sekali. Wahia kemana pergi dhamirnya itu? Hiya, ke ahadis. Wahia ahadis. Kenapa ahadis pakai hiya? Kaedahnya kullu jam'in muannats, setiap jamak muannats. Kalau satu hadis, kalau dua hadisan, kalau tiga ahadis. Maka untuk mengatakan dia tidak pakai huwa, tidak pakai huma, tidak pakai hudna, tapi pakai hiya, pakai muannas mufrad. Inna qaumi tajamma'u wa biqatli takhadda'u la ubali bi jam'ihim kullu jam'in muannas. Syair. Inna qaumi tajamma'u, kaumku sudah berkumpul ingin mengeroyok aku. Wa biqatli takhadda'u, mereka ingin membunuh aku dengan melakukan tipu daya. La ubali bi jam'ihim, aku tak peduli walaupun mereka berkumpul ramai. Kullu jam'in muannas, karena setiap yang berkumpul-kumpul itu muannas. Kalau jantan dia sendiri. Kullu jam'in muannas. Nanti kalau antum mau dikeroyok orang, kullu jam'in muannas, setiap yang jamak itu muannas.
Wahia, hadis-hadis ini ghairu munhasiratin. Kenapa pakai munhasiratin? Kenapa tak munhasirin? Karena jamak. Wahia ghairu munhasiratin, tidak terbatas hanya pada ini saja. Ini hanya sebagai contoh saja. Fanadhkuru tarafan minha. Kami sebutkan beberapa hadis terkait dengan ini. Asal kata taraf, ujung. Jadi kalau tali panjang, kami sebutkan ujungnya aja. Ujung itu kan sikit. Ini nanti walaupun banyak kali ini Ustaz, itu sikit tuh kata Imam Nawawi. Dibandingkan hafalan dia, ini sikit nih. Dibandingkan hafalan kita, banyak kali. Orang dia menulis buku ini tak pakai laptop, tak pakai buku, dia nulis, tulisnya aja apa yang ada di hafalannya itu. Kata dia, aku sebutkan aja ujung-ujungnya aja ini, kata dia. Minha, sebagiannya. Hadis yang pertama, al-awwal. Terus yang 117 itu apa? Kalau dihitung dari awal. Kalau dihitung dari awal, ini yang ke 117. Tapi kalau dihitung bab ini hadis yang pertama. An Abi Dzar, nama sahabat nabinya Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah. Tapi nama dia yang terkenal selalu disebut dengan Abu Dzar. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, Pak, siapa nama Abu Dzar? Jundub bin Junadah. Abu Dzar al-Ghifari. Ghifari itu nama kampung. Bani Ghifar. Kampung Bani Ghifar. Kampungnya perampok. Jadi ada satu kampung itu isinya perampok semua. Kalau kenalan kita sama orang kampung itu aman insya Allah. Itu jangan ke orang pok. Itu orang Bani Ghifar, geng Bani Ghifar. Di Indonesia ini pun ada kampung perampok. Saya pernah ceramah di situ. Ustaz Somad, Ustaz sekarang sedang berada di kampung perampok. Maksudnya Pak, orang sini kalau mau pergi merampok tuh kenduri tahlilan dulu. Diundang Ustaz berceramah mendoakan supaya tak tertangkap nanti. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin wa sallim ahlal bait. Selamatkanlah kaum muslimin, selamatkanlah dia nanti mau merampok. Saya bilang, waktu diundang tuh orang datang semua. Cara kenduri makan, habis itu dilepas dia untuk merampok. Nanti balik, harta rampasan rampoknya itu dibaginya ke orang kampung. Oh, ada juga Robin Hood di kampung. Nama kampungnya tak boleh sebut, menjaga kode etik. Ditangkap polisi pula orang itu gara-gara saya. Radhiyallahu anhu, Allah meridainya. Itu ciri ahlus sunnah wal jamaah. Kalau menyebut sahabat Nabi, radhiyallahu anhu. Tak boleh Jundub bin Junadah ra, tak boleh. Mesti ditulis radhiyallahu anhu. Jadi kalian kalau nulis makalah Abu Hurairah RA, radhiyallahu anhu. Sekarang ada itu image, ada, tinggal klik saja di Word itu ada tulisan radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qultu, saya berkata kepada Rasulullah. Saya maksudnya Abu Dzar berkata kepada Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Apa amal yang paling afdal? Ada amal ini, ada puasa, ada haji, ada zakat, ada nasihat, ada apa amal yang paling afdal? Qala, Nabi SAW bersabda, al-imanu billah. Amal yang paling afdal adalah iman kepada Allah. Loh, iman itu kan bukan amal. Nah, ada orang mengatakan ini berani menyalahkan Nabi. Iman itu kan bukan amal Pak Ustaz. Iman itu amal. Definisi amal menurut dia bertenaga, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan duit, itu baru amal. Amal hati. Iman itu amal hati, amal qalbi. Al-imanu billah wal jihadu fi sabilihi, dan jihad di jalan Allah,
menolong agama Allah, berjihad. Nabi itu diberi satu mukjizat, nama mukjizatnya Jawami'ul Kalim. Kalimatnya pendek, penjelasannya panjang. Jawaban Nabi yang dua ini setelah diteliti mewakili keterwakilan dua amal. Al-imanu billah, amal hati, wal jihadu fi sabilihi, amal badan. Amal itu berapa Pak Ustadz? 3. Amal hati, amal badan, amal harta. Jawaban Nabi mengena tiga-tiganya. Amal hati, iman. Amal badan, jihad. Kalau gitu kurang amal harta, jihad terbagi 2. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jihad dengan harta, jihad dengan badan. Ada orang tidak mati syahid, tapi hartanya habis untuk menolong agama Allah. Ada orang hartanya tak keluar, nyawanya keluar. Jadi satu kalimat mewakili 3 amal. Amal badan, amal harta, amal hati. Amal hati, tawakal, amal hati. Ridho, amal hati. Qanaah, amal hati. Zikir, amal hati. Khusyuk, amal hati. Zakat, infak, sedekah, amal harta. Salat, tegak, ruku, sujud, amal badan. Khusyuk, amal hati. Kalau gitu saya amal hati aja lah Pak Ustaz. Tak keluar duit, tak keluar tenaga, amal hati. Amal hati lah yang paling berat. Ridho menerima takdir Allah, amal hati. Kalau gitu tak jadilah amal hati Pak Ustaz. Kalau gitu amal harta aja lah. Jadi dikasih Allah ini ada amalnya masing-masing. Qultu, saya tanya lagi, ayyur riqabi afdal? Kalau membebaskan budak hamba sahaya. Jadi zaman dulu antum perang mengalahkan satu suku, maka orang tuh antum jadikan budak hamba sahaya, atau antum membeli di pasar budak, dijual di pasar, antum beli budak itu. Amal yang paling bagus adalah membebaskan perbudakan. Nah, ditanya ayyur riqabi afdal, banyak budak-budak ini, mana yang paling afdal? Kata Nabi, anfasuha inda ahliha, yang paling bernilai harganya pada keluarganya. Ada budak umurnya 70 tahun, itu murah itu, tak banyak yang bisa dilakukannya, udah tak bertenaga lagi. Budak laki-laki gagah perkasa, kuat tenaganya, itulah yang paling berharga. Itulah yang kau bebaskan. Mana yang paling banyak keluar duit, mana yang paling banyak keluar tenaga, itulah yang paling bagus. Wa aktsaruha thamanan, yang paling banyak saman harganya, paling mahal. Mana yang paling mahal, itulah kau bebaskan. Qultu, dia bertanya lagi, al-imanu billah, amal badan, wal jihadu fi sabilihi, amal harta. Amal al-imanu billah, amal hati. Al-jihadu fi sabilillah, amal badan, amal harta. Membebaskan budak hamba sahaya, amal harta, amal hati. Muncul rasa sayang. Ada hamba sahaya itu yang paling muda, paling ganteng, paling cantik, paling mahal, muncul rasa sayang. Hilangkan rasa sayang, amal harta. Tak dapat duit lagi, amal harta. Hilangkan rasa sayang, amal hati. Kata Abu Dzar, fa illa af'al, kalau aku tak sanggup,
Tak ada hamba sahaya yang mau kubebaskan. Apa yang mau kulakukan? Aku pun tak sanggup berjihad. Kata Nabi, tu'inu sa'ni'an, engkau tolong orang yang sedang melakukan sesuatu. Antum sedang pergi pagi mau ke kampus, nampak bapak-bapak mengangkat beras satu goni mau dinaikkan ke atas motornya di dekat kos-kosan antum pagi. Antum pun langsung berhenti, mengambil handphone buat konten. Makanya Pak, kalau nggak mampu nggak usah angkat sendiri. Katanya tu'inu sani'an, tolong orang yang sedang melakukan sesuatu yang tak mampu. Pas di jalan nampak ada orang mau menyeberang, jalan paling padat Subrantas, kalah jalan Sudirman, karena penduduk kecamatan Tampan 250.000 orang, penduduk Bukit Tinggi 70.000 orang, penduduk Padang Panjang 60.000. Makanya waktu jumpa Pak Wali Padang Panjang, Amboko kalau di Pekanbaru lurah ke Pak Ustaz, tawaduk dia lah, rendah hati dia, karena dia menengok penduduk banyak, macet. Sampai saya kalau ada acara mesti keluar dari sini, takut terlambat. Kalau jadi saksi nikah, sempat orang tuh duduk di pelaminan baru sampai jalan Subrantas. Nyebrang, berhenti saya parkir sebelah kiri pasar Selasa itu, lama baru bisa menyeberang. Antum pagi-pagi nampak orang mau menyeberang, langsung antum parkir bentar, tolong. Kenapa kau tolong? Anak gadis Pak Ustaz. Tu'inu sani'an au tasna'u li akhraqa, atau engkau bantu la yutqinu ma yuhawilu fi'lah, atau engkau bantu orang yang tidak punya, orang ingin melakukan sesuatu tapi dia tak mampu untuk melakukannya, tolong. Tapi perbuatan yang baik. Jangan antum tolong orang mencopet, jangan tolong orang buat dosa maksiat, tolong. Kultu, saya bertanya lagi, apa makna kultu? Kultu dah berapa kali kultu? Kultu 1, kultu 2, kultu 3, kultu 4. Itu menunjukkan Nabi itu berdialog dengan sahabat. Kalau begini gimana ya Rasulullah? Kalau begini gimana ya Rasulullah? Kalau begini gimana ya Rasulullah? Kalau begini gimana? Sahabat itu tidak merasa sungkan dengan Nabi. Kenapa? Karena dia terbuka. Tadi malam kami ngobrol dengan Syekh Muhammad Abu Asi, Profesor Dr. Muhammad Abu Asi. Dia mengajar dari pagi, dari Lombok dia naik pesawat sampai ke Pekanbaru, Lombok, Jakarta, Jakarta, Pekanbaru. Bacakan kitab usul fikih dari pagi sampai malam. Habis itu malam tuh ngobrol lagi sampai jam 10. Mau balik ke Nurul Azhar Palace. Guru besar di Al-Azhar, Profesor Dr. Syekh Muhammad Abu As. Tawa dia sama beberapa. Pas sudah mau naik mobil, mau pulang. Saya buat begitu supaya anak-anak ini tak canggung ke saya. Dia mau menjelaskan apa yang dilakukannya tadi, ketawa-ketawa tuh pas mau naik mobil. Saya buat begitu supaya anak-anak ini tak canggung ke saya. Saya paham, saya tahu itu bahasa komunikasi dia. Sekarang orang Profesor Doktor Muhammad Abu As ditugaskan Al-Azhar mengajar Oman, pernah menjadi ketua jurusan direktur pasca sarjana Al-Azhar, puncaknya, sikit lagi ke rektor, umur 61 tahun.
Canda aja macam biasa. Ini baru ngisi pengajian 2 masjid, udah mau mati menjaga apa, jaim, menjaga image. Perlu menjaga, tapi jangan sampai orang takut untuk bertanya. Qultu ya Rasulullah, ara'aita in da'uftu an ba'dil amal. Mau berjihad tak sanggup, sakit-sakitan. Mau membebaskan hamba sahayanya pun tak ada. Mau menolong orang, awak pun perlu pertolongan orang. Jadi kata dia, ara'aita in da'uftu, bagaimana kalau aku lemah an ba'dil amal, aku pun tak bisa buat apa-apa, apalagi yang bisa kulakukan ya Rasulullah? Kata Nabi, takuffu syarraka anin nas, kau tahan dirimu untuk tidak mengganggu orang. Takuffu, kau tahan, syarraka, kejahatan dirimu, anin nas, kalau belum bisa menolong orang, jangan ganggu. Udahlah menolong orang tidak, mengasih duit tidak, ngasih semangat tidak, mengganggu orang pula, kan parah. Nabi sedang mengasih tahu tentang perbuatan baik. Amal hati beriman, amal badan jihad, amal harta bebaskan budak hamba sahaya, tak sanggup tolong orang susah, tak sanggup juga menolong, jangan ganggu orang. Jangan ganggu. Fa innaha shadaqatun minka, itu adalah sedekah dari dirimu. Ala nafsika, untuk dirimu. Tidak mengganggu orang, menahan diri dari kejahatan untuk tidak merusak, mengganggu orang, itu adalah sedekah dari dirimu. Min nafsika ala nafsika, untuk dirimu sendiri. Antum malam sudah berniat, malam berniat, besok pagi insya Allah saya akan mencuri motor nih Pak Ustaz. Udah berniat udah. Pagi itu cari-cari, pas mau siap-siap mau berangkat, terdengar pula streaming. Perbuatan baik, antakuffa syarraka anin nas, kau tahan dirimu untuk tidak mengganggu orang, tak jadi dia mencuri, maka dia sedang berbuat sedekah. Dari siapa? Min nafsika, dari dirimu. Untuk siapa? Ala nafsika, untuk dirimu sendiri. Maka itu pun juga sedekah. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Paling tinggi levelnya. Tengok metode Imam Nawawi. Pertama sebutkan bab, kedua sebutkan ayat, yang ketiga sebutkan hadis, yang keempat jelaskan makna yang tak jelas. As-sani'u bis-sad, as-sani'u bukan dhad, al-muhmalati, tak ada titiknya. Hadza huwal masyhur. Menurut ulama, inilah pendapat yang paling masyhur, as-sani'u. Wa ruwiya dha'i'an, tapi ada juga yang meriwayatkannya ad-dha'i'u. Kalau sani'u, orang melakukan sesuatu. Kalau ad-dha'i'u, orang yang kehilangan sesuatu. Jadi kalau diganti hadisnya, tu'inu sani'an, engkau menolong orang yang melakukan kebaikan. Tapi kalau tu'inu dha'i'an, shadnya jadi dhad, nunnya jadi hamzah. Dha'i'an, engkau menolong orang yang kehilangan sesuatu. Ada orang kehilangan unta, dicarikannya. Tapi yang masyhur kata Imam Nawawi, sani'an ay dza dhaya'in, orang yang kehilangan, min faqrin, kehilangan harta sehingga dia menjadi fakir, au iyalin, kehilangan keluarga, suaminya mati
anaknya meninggal, hidup sebatang kara, itu namanya dha'i, kehilangan. Saya pun dha'i juga nih Pak Ustadz, kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan kekasih. Wa nahwi dzalik, DLL. Wa nahwi dzalik itu dan seperti itu. Dan contoh dan macam itu. Wal akhraq wa tasna'u li akhraq. Engkau melakukan sesuatu untuk akhraq. Apa arti akhraq? Alladzi la yutsqin, orang yang tidak mampu. Ma yuhawilu fi'lah, tak mampu dia untuk mengerjakan sesuatu dan dia berusaha untuk mengerjakannya, maka kita tolong dia. Tapi jangan macam tikus membolo labu. Ada model kawan-kawan ini ditolongnya kita makin hancur Bang. Kalau lagi ngapain? Ini motor ini tak jalan, nah mari ku bantu. Berlebih pula baunya. Kalau bisa kita tolong orang. Zaman dulu kalau kita menawarkan sesuatu, orang tak curiga. Zaman sekarang karena semua penuh dengan kepentingan. Asal menawarkan sesuatu kita langsung ini apalah ujung-ujungnya nanti. Ujung-ujungnya tak enak nih, udah ada perasaan gak enak nih Pak Ustadz. Udah begitu rupanya manusia akhir zaman. Tapi kita tak pernah putus asa dengan orang baik-baik. Saya pergi ke satu kota, pergi ke sini. Manusia yang saya jumpai itu yang tiga itu tetap ada. Orang baik, orang tak baik, orang yang pura-pura baik. Selalu ada. Sukunya beda, tempatnya beda, zamannya beda, tapi jenis tiga manusia ini manusia abadi. Di masjid, di kantor, gitu juga. Pergi ke kantor ini, di situ ada orang baik, ada orang tak baik, ada yang pura-pura baik, ada yang mensupport dakwah, dia mencari ustadz, dia yang menyiapkan semua, ada yang membenci dakwah, dan ada orang yang ya tengok-tengok, banyak kuihnya datang, banyak, selalu ada. Jadi rupanya manusia ini begitu, kita tinggal menggolongkan diri kita masuk mana. Al-arwah junudun mujannadah, tentara, bala tentara, ruh manusia ini macam bala tentara. Bala tentara biasanya dia akan menggabungkan diri dengan yang sesuai dengan dia. Berkumpul TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Nanti mana yang seragam dia campur ini semua, gabung di tanah lapang, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara. Tapi begitu komando upacara 17 Agustus berteriak, siap gerak, maka masing-masing akan mencair. Angkatan Darat bergabung dengan warna hijau, Angkatan Laut bergabung dengan warna biru, Angkatan Udara bergabung dengan warna, pokoknya ada warnanya lah. Dia akan menggabungkan dengan itu mana arwah. Begitu juga dengan antum yang mabuk sakau tadi malam, bergabung pagi ini sama-sama tak sembahyang subuh. Yang berniat baik sengaja tidur cepat, sepeda motor periksa, habis itu janjian sama kawan, jalan kita ya. Yalah. Dulu Pak Ustadz kawan nih jalan sendiri aja. Sekarang nih kalau udah pengajian bersama-sama kami. Kenapa? Pernah dikejar begal kami Pak Ustadz. Jadi bersama. Saya ingat dari dulu tuh, di Mesir pun gitu, ada komunitas kawan yang enak dia kalau bersama. Di Maroko pun begitu. Setelah jadi ustadz-ustadz nih pun begitu, ada kawan-kawan yang bisa kita duduk bersama. Duduk bersama, jadilah yayasan tabung wakaf umat. Suka ngaji, sama-sama undang ustadz. Sampai hari ini saya masih mengaji. Siapa kita undang bulan ini ustadz? Kita undang syekh, doktor, profesor, doktor. Nanti bulan depan sampai kita undang lagi syekh, doktor Abdul Mun'im bin Abdul Aziz Al-Ghumari dari Maroko. Nanti bulan siapa undang?
Dia tak pernah berhenti mengaji. Sampai kapan Ustaz berhenti mengaji? Sampai mati. Petua. Undang syekh ini, undang syekh ini, undang syekh ini. Baca kitab 10 hari, 3 hari, yang syekh ini 4 hari. Nanti Syekh Abdul Mun'im 10 hari mengkhatamkan kitab ini, khatamkan. Diundang ustaz-ustaz. Artinya apa? Orang kalau dia udah satu frekuensi, satu signal, maka dia mudah, ada titik temu. Orang kembar pun belum tentu bisa bertemu, karena beda sifatnya. Itu baru saya tahu, rupanya orang kembar, satu ayah, satu emak, satu perut, bisa lain sifatnya. Mukanya sama, tapi sifatnya lain. Oh, rupanya tak sama manusia. Kita ini lain ayah, lain emak, lain perut, tapi sifat bisa sama. Betul kata Pak Ustadz, kawan saya itu lain emaknya, lain ayahnya, lain perutnya, tapi sama-sama sifatnya Pak Ustadz. Begitu rupanya Allah mempertemukan. 118 hadis yang kedua, an Abi Dzar, dari Abu Dzar juga, aidan juga. Aidan itu i'rabnya maf'ul mutlaq. Ayyatu aidan, aku iakan juga. Hal anta tazhabu ilal jami'ah? Na'am, ana sa'azhabu ilal jami'ah. Terus satu lagi berkata, wa ana aidan, saya juga. Aidan itu maf'ul mutlaq. Ayyatu aidan. Anna Rasulullah SAW qala, Nabi bersabda, yusbihu, setiap subuh. Yang mati tadi malam tak ikut. Yusbihu, setiap subuh. Kullu sulama, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap subuh, maka setiap tulang-tulang sendi kamu ini mesti ada sedekah. Tulang sendi, tulang sendi, tulang sendi, tulang sendi, tulang sendi. Setiap subuh tulang sendi kita ini mesti ada sedekah. Fa kullu tasbihatin sedekah. Subhanallah, 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 subhanallah. Wa kullu tahmidatin sedekah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 100 tadi, buat 100 supaya terbiasa bertahlil 100. Sekarang orang saya tengok tahlil 15-20 berhenti, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tahlil itu paling sedikit 100. Jadi kalau antum petik tasbih itu slow, macam tadi tak terlalu kencang, itu satu putaran tuh 2 menit, 3 menit. Jadi kalau 1000 di ujung tuh ada 10 biji, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Berarti kalau antum putar la ilaha illallah, la ilaha illallah, satu putaran tuh 3 menit. Berarti kalau 10 putaran 30 menit. 30 menit sebelum subuh berzikir tahlil 1000. Kalau orang Aceh ratib 1000, tahlil 1000. Biasakan bertahlil 1000 supaya 100 itu tak terasa banyak. Kali kalau biasa tahlil 10, 100 semak tak berhenti Ustaz ini. Biasakan tahlil 1000. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Kita subuh udah keluar sedekah, subhanallah, udah keluar sedekah. Sedekah tulang sendi. Wa kullu takbiratin sedekah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa amrun bil ma'ruf sedekah. Ngajak orang baik, ayo salat subuh, ayo sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sedekah. Nahi mungkar sedekah. Jangan kau pacaran, jangan kau LGBT, jangan kau berzina, jangan kau mabuk, jangan pakai ganja, jangan kau sakau. Jadi kalau orang Islam paham tentang konsep ini, kau kan kuliah di UIN, kan kuliah di UIR,
Kita ini kan orang bumi lancang kuning, janganlah pacaran, usah urus-urus, jangan urus-urus saya, jangan intervensi saya. Dia tak paham konsep Islam, padahal kawan tuh sedang bersedekah. Sedekah tidak hanya dengan duit, amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar sedekah, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, amar ma'ruf, nahi mungkar. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, ma'ruf, mungkar, 6 sedekah. Wa yujzi'u min zalika, ini tak sanggup melakukan yang 7 ini. Wa yujzi'u min zalika, ke-6 yang tadi itu sama nilainya kalau melakukan ini. Apa dia? Raka'atani, 2 rakaat, yarka'uhuma minad duha, 2 rakaat salat kita 7 yang kita lakukan setiap subuh Rabu. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, amar ma'ruf, nahi mungkar, 2 rakaat isyraq. Pas 7 setiap Rabu 1, Rabu 2, Rabu 3, Rabu 4. Rabu 5 Pak Ustaz kita buat juga lah. Kalau kita buat juga Rabu 5, kapan kau membuat sendiri? Buatlah di masjid surau dekat rumah masing-masing. Rawahu Muslimun, hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Saya tidak mau melakukan sholat duha tiap hari karena tidak pernah dilakukan Nabi. Tidak semuanya mesti dilakukan Nabi dalam bentuk fi'li. Ini jelas-jelas dikatakan yusbihu, setiap subuh. Jadi setiap subuh tasbih, tahmid, tahlil, takbir, amar ma'ruf, nahi mungkar. Ke-6-nya ini kata Nabi yujzi, selevel kau lakukan. Kita tidak mau pilih-pilih, 7-7-nya kita lakukan. Nanti posting 7 amalan tiap subuh, di share jadi code. Saya Pak Ustaz kalau dibuat code ini hilang Pak Ustaz, update tertimpa, jadi saya buat baju kaos. Bagus, 7 amalan. Tapi jangan pula kita membuat baju kaos, baju itu dibawa tidur aja. As-sulama, di kalimat dalam hadisnya ada satu kalimat yang kata Imam Nawawi gharib, aneh, perlu dijelaskan. As-sulama bidhammis sin, sinnya baris dhammah, su. Al-muhmalah, sinnya tak ada titik, bukan mu'jamah. Kalau mu'jamah shin, shulam. Ini bukan shin, tapi muhmalah, sin, sulam. Wa takhfifil lam, lamnya tidak tasdid. Kalau sulam, tangga arti sulam. Ini tidak pakai tasdid, takhfif namanya, sulam. Wa fathil mim, mimnya baris atas, sulama, artinya al-mafsil, tulang-tulang sendi. Tulang sendi ini mesti ada sedekah, mengangkatkan barang orang, menolong orang. Tulang. Apa makna tulang sendi? Tulang sendi mesti ada sedekahnya. Sekarang sudah jam 6:10, ada orang di Rimbo Panjang nih yang tulang sendinya belum bersedekah, sudah jam 6:10. Ada. Belum bersedekah tulang sendi. Bangkit dari tempat tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, sudah bersedekah. Jagakan anak istri, bangun salat, sudah bersedekah. Jadi apa maknanya? Beraktivitas. Bangun pagi subuh beraktivitas. Jangan sampai tak ada sedekah tulang sendi. Semakin banyak gerak tulang sendi, makin banyak sedekah. Likulli harakah barakah. Setiap ada gerak, di situ ada berkah. Jadi umat Islam tak boleh diam. Tapi saya sudah tua Pak Ustadz, tak sanggup lagi aktif. Menulis kan bisa.
Saya mau di hari tua saya kalau udah tak sanggup lagi pergi-pergi, tak sanggup menulis saya. Menulis tafsir, menulis syarah ini. Sekarang mensyarah tapi tak sanggup nulis. Tulis syarah. Jangan sampai mati langkah. Mati langkah seorang mati kutu. Kenapa sebut mati kutu? Kutu pun tak mati kutu. Bisa pula dia mati kutu. Kutu pun tak mati langkah. Walaupun rambut orang tu keriting, kata kutu, aku tak putus asa, tetap juga aku berusaha di sini. Walaupun jalannya bergelombang, kata dia. Kutu pun tak mati kutu. Bisa pula kita mati kutu. Jangan sampai tak tahu apa yang mau dibuat. Tak tahu apa yang mau dibuat. Itu yang dapat kita kaji subuh ni. Nanti jam 6.15, 6.30 kita jawab pertanyaan-pertanyaan. Apa hukum panjat pinang? Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu ibahah, mubah. Hukum panjat pinang itu mubah. Tapi kalau sampai orang yang panjat pinang itu bercelana pendek, dipijak sama kawannya, terbuka celananya, bisa jadi haram. Haram karena terbuka aurat. Kalau orang yang ikut itu mengumpulkan duit, semua peserta kumpulkan duit 10.000, yang mendaftar 100 orang, maka terkumpul duit 1 juta, digantungkan duit 1 juta itu di atas, yang mendapat adalah grup 5 orang dapat, maka judi. Jadi kalau mau buat hadiah, cari donatur, penyiap pedia. Iuran itu hanya untuk minum, untuk konsumsi, jangan dijadikan untuk hadiah, karena dia bisa menjadi judi. Nah, ini panjat pinang. Apa hukum tarik tambang? Kaidah al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asalnya adalah boleh. Kapan dia menjadi haram? Kalau gara-gara itu menimbulkan permusuhan, perkelahian. Tambang emas, tambang nikel, tambang batu bara, tambang minyak, tambang gas, sudah habis semua diambil orang. Maka yang tinggal sama kita, tarik tambang. Jadi kalau Ustadz melarang tarik tambang, apalah yang tersisa untuk kami lagi Ustadz? Tambang nikel udah diambil orang, tambang batu bara udah diambil orang, tinggal tarik tambang ini pun Ustadz haramkan juga. Kejam kali lah Ustadz sama kami. Inilah lagi hiburan kami 17 Agustus. Ya silakanlah tarik tambang. Tapi dia mempererat persaudaraan, pakai celana panjang. Tarik tambangnya tak masalah. Bapak tuh pakai daster bininya. Kan mesti celana. Kenapa mesti pakai daster? Nah, baru saya sebut, udah muncul. Main bola pakai daster. Kenapa lah dipakai daster ibu? Sudahlah tak membelikan yang baru. Yang lama tuh pula kuyak-kuyak. Biasa saja. La'anallahul mutasyabbihin minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Berawal dari kelucuan, tertawa, berubah menjadi sesuatu yang biasa. Itu salah satu sosialisasi. Bentuk sosialisasi supaya kita tak aneh menengok laki-laki pakai baju perempuan. Dulu makna laki-laki pakai baju perempuan itu aneh. Tapi kan udah disosialisasikan tiap hari lah. Itu si anu tuh tengok udah macam perempuan. Udah biasa, tak apa-apa, biasa. Membiasakan diri. Allah bisa karena
biasa, jangan sampai. Kontrol orang tua sosial terhadap LGBT ini mesti, jangan sampai biasa. Ini dibiasakan di TV. Cobalah tonton TV dari mulai jam 6 pagi sampai jam 6 petang, channelnya terserah apa aja, tonton berapa kali bencong muncul, hostnya bencong, bintang tamunya bencong, desainernya bencong. Untuk apa itu? Bintang iklannya bencong. Gunanya itu apa? Membiasakan diri. Hantu pun bencong. Film dulu zaman saya masih SMP, Si Manis Jembatan Ancol, ada juga bencong. Catatan si boy waktu saya dari kecil dulu, ada juga bencong. Jadi dari zaman kami dulu udah disosialisasikan ini, supaya masyarakat bisa menerima itu sebagai sebuah kebiasaan. Tak bisa itu, mesti ditentang, karena itu salah satu penyebab turunnya laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini LGBT lagi marak-maraknya sekarang. Apakah ketika kita main sosial media, kita melihat postingan yang kurang baik dan kita abaikan, apakah kita mendapat, apakah dosa skip? Apakah perlu kita menunjukkan penolakan? Saya semua yang terkait dengan medsos, kalau hoax terkait dengan diri saya jelaskan. Hoax, buat gambarnya, screenshot, tulis itu hoax. Kalau terkait tentang perbuatan yang melanggar, umum saja, umum. Macam saya menjelaskan ini, umum saja. Karena kalau satu postingan orang saya screenshot, lalu saya naikkan ke laman web, itu mengiklankan gratis untuk dia. Jadi bahas secara umum saja. Setiap masalah, dulu tentang perempuan berfoto menjulurkan lidah, selalu saya bahas itu. Segala fenomena itu dibahas. Perempuan selfie sendirian dibahas, tapi tidak secara khusus, secara am, secara umum, supaya semua orang sadar. Itu amar ma'ruf nahi mungkar di medsos. Antum sanggup buat video pendek, tapi yang sebut, jangan itu nyari kelahi. Orang tidak ingat pesannya, yang diingat orang personnya. Kita ini mau person atau pesan? Pesan, bukan person. Buat video pendek. Lalu kemudian kalau tak sanggup, antum takut kena serang, ambil video ulama. Ambil video ulama, video Ustadz Adi Hidayat, video Buya Yahya, ambil, posting yang sesuai. Saya menemukan banyak sekali video-video saya tausiah yang dipotong oleh jamaah yang positif-positif, yang saya sendiri pun tak ingat kapan saya mencakapkan itu. Jadi pas saya tonton, bagus sekali. Artinya dia mendengarkan itu dari awal sampai akhir. Didengarkannya dari awal, di menit berapa dia memotong itu. Itu kan dia mendengarkannya serius. Dengarkannya harus dipotong ya menit sini, segini. Saya tengok apanya, foto. Dia bisa menemukan itu kan artinya dia nonton dari awal sampai akhir. Keseriusan dia. Jadi antum kalau sanggup terkait dengan segala hal, masalah jilbab, masalah rokok, masalah LGBT, masalah pergaulan. Saya alhamdulillah diterima di Bank Riau Kepri Syariah. Saya minta diyakinkan oleh Ustadz kalau bekerja di bank syariah ini tidak riba dan gajinya itu halal.
Seperti yang saya tahu, Dewan Pengawas Syariah BRK ini Ustadz Zulhendri Rais. Saya juga sudah melihat video UAS kalau kerja di bank syariah itu boleh. Saya ingin mewujudkan ekonomi Islam sehingga umat Islam selamat dari riba. Kalau tidak, kita umat Islam bekerja di bank syariah tidak akan terwujud ekonomi Islam. Mohon motivasinya Ustadz, kalau langkah yang saya ambil bekerja di bank syariah ini sudah langkah yang benar. Jadi waktu saya diundang ke BRK Bank Riau Kepri Syariah, kebetulan waktu itu lama prosesnya, sekarang sudah syariah. Ustadz, kami mau resign, kata mereka. Waktu itu belum berubah. Saya bilang, kalau kalian resign dari sini, siapa yang menggantikan kalian? Kalian di sini aja dulu, sementara ini berubah jadi syariah. Saya tanya-tanya, apa yang belum selesai ini? Masih ada beberapa lagi terhambat di OJK. Kebetulan Pak OJK itu ada situ. Terus dosa kami Pak Ustaz, dosa kalian Pak OJK nih nanggung, kata saya. Tapi hubungan kami tetap baik, bukan sindir mau kelahi. Hubungan saya dengan Pak OJK tetap baik. Alhamdulillah berubah jadi syariah. Jadi banyak beberapa kawan, dia menganggap ini dosa, dia mau keluar dari situ. Ada yang PNS, ada yang TNI Polri. Saya mau keluar dari sini Pak Ustaz. Terus kalau kau keluar dari sini, datang malaikat menggantikan kau? Enggak Pak Ustaz, saya menggantikan lebih setan dari saya lagi Pak Ustaz. Jadi kalau umat Islam keluar dari sini, keluar dari pengacara, keluar dari dokter, keluar dari pengusaha, keluar dari TNI, keluar dari Polri, siapa yang akan duduk di situ? Jadi tetap di situ berjuang sesuai kemampuan. Tapi banyak kali duit haramnya Pak Ustaz. Tak tahu kau mau membuang duit haram nih, mari ku ajarkan. Banyak kali duit haramnya Pak Ustaz. Duit haram itu jangan dibawa pulang ke rumah. Ambil gaji kau saja. Yang kira-kira haram ini, masa kami pergi ke Jakarta seminggu Pak Ustaz, tanda tangannya 7 hari, cuman 2 hari pulang. Kau hitung 2 hari itu berapa? 2 hari itu 2 juta Pak Ustaz. Yang dikasihnya berapa? 7. Yang 5 itu jangan kau ambil. Kemana kami serahkan? Serahkan untuk masalih ammah, kepentingan umum. Jangan diambil. Tak tahan saya Pak Ustaz. Itulah jihadnya. Itulah jihadnya. Jadi jihad itu sesuai di bidang kita masing-masing. Tetap di situ bertahan. Tetap ngaji, banyak ibadah, kuatkan hati. Karena kalau keluar, apalagi ini sudah syariah, kalau sudah syariah. Kalau sudah syariah tak ada jihadnya lagi. Tinggal serius itu, tingkatkan ekonomi syariah dengan produk-produk supaya umat Islam di Riau keluar dari rentenir. Tanam padi, pupuk mahal, mesin irigasi mahal. Dari mana modal? Dari rentenir, lintah darat. Dia kasih pinjam waktu musim menanam, ini mesin air, ini pupuk, ini plastik supaya tikus tak masuk, ini pupuk semprot pestisida melawan wereng. Nanti pas musim panen padi, dialah yang menentukan harga. Dia tak pernah jumpa tanah liat, dia tak pernah menanam, tapi dia lebih kaya dari petani. Siapa itu? Lintah darat, rentenir. Nah, jadi bank syariah langsung pergi ke Bunga Raya Siak, petani sana. Pergi ke Pelelawan. Ke Pelelawan, kalau ditelusuri Sungai Kampar arah ke Penyalai, itu padi terhampar luas. Saya masuk dulu ke dalam. Datanglah ke sana, tanya siapa yang nanam padi ini. Saya jumpa, pergi ke Solo, padi luas. Saya tanya, ini punya siapa Pak? Jangan-jangan punya perusahaan juga? Enggak Ustaz, ini punya orang awam, masyarakat. Oh, dari mana mereka nanam padi modalnya?
Modalnya dari pemerintah Pak Ustadz, pinjaman tanpa bunga. Oh bagus ini, untuk menggunting, memotong renten ini. Gimana cara Bapak mengasihkan bantuan ke petani ini? Sholat subuh di masjid. Jadi wali kota sholat subuh di masjid. Siapa yang rajin ke masjid dapat bantuan. Sejak itu ramai masjid Pak Ustadz. Ternyata kalau punya kekuasaan dipakai, pinjamkan, panen, masjid penuh, rezekinya berkah, selamat dari riba rentenir. Jadi mestinya pegawai-pegawai bank ini terjun ke bawah, atasannya juga. Yang ngaji itu jangan cuma karyawannya aja, atasannya ngaji juga. Apa hukumnya menerima fee dari developer perumahan yang kita sudah membantu menjual rumahnya? Saya pernah ditawarkan fee, saya tak mau. Kenapa saya tak mau? Sikit kali. Hukum fee itu adalah hadiah selama tidak menghalalkan yang haram. Misalnya ada orang perumahan minta postingkan dia gambar saya berdiri di depan perumahan dia, saya postingkan. Hukum asalnya halal. Kapan dia jadi haram? Ketika saya bilang hanya satu hembusan nafas ke pusat kota. Nah, itu bohong. Dari Rimbo Panjang berapa kali hembus? Jadi jangan bohong, jangan ada kadzib, jangan ada dusta di dalam. Banyak perumahan tidak banjir, tidak pernah banjir, padahal tiap-tiap hari Ustaz banjir. Gerimis pun banjir Ustaz. Itu bohong. Memang marketing ini orang bohongnya juga yang tak tahu. Mungkin nanti di neraka itu paling banyak orang marketing. Padahal kalau dia jujur pun, jujurnya itu pun Masya Allah, jujur aja. Jadi kalau dia dapat fee, maka hukum fee itu halal selama tidak ada ghish, tipu, tidak ada gharar, gambling, judi, tidak ada zulm, aniaya. Ya, orang kan menampilkan gambar rumah, pas ditengok semua gambar menipu, gambar orang. Tengok rupanya filter, 3 kali filter. Nah, itu. Jadi jangan bohong. Jika bersedekah dapat memanjangkan umur. Umur maksudnya seperti apa Ustadz? Umur itu kan sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak bisa ditunda, wala yastaqdimun, tak bisa dimajukan. Antum kalau udah ditakdirkan di Lauhil Mahfuz umur mati 60, setengah mati pun antum silaturahim tak bisa ditambah. Tiba-tiba datang hadis, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah menyambung tali silaturahim. Udah jelas Allah mengatakan tak bisa bertambah. Mudah-mudahan yang silaturahim ini panjang umur, amin. Katanya satu yang ngaji, mana mungkin bisa bertambah? Setengah mati kita mengaminkan takkan bertambah, itu kata dia. Maka jawabannya 2, kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rani. Jawaban yang pertama, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah Maha Kuasa untuk menghapus Lauhil Mahfuz, wa yuthbit. Allah Maha Kuasa untuk membiarkan yang udah 60 itu dibiarkannya atau dihapusnya atau ditambahnya. Wa indahu ummul kitab, karena yang punya Lauhil Mahfuz itu dia. Itu serah aku, kata Allah. Yang punya Lauhil Mahfuz aku, mau ku hapus mau ku tambah, yang punya aku kenapa kau urus, kata Allah. Makna pertama dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra,
fatwa besar Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Buku itu saya beli di Kairo, sampulnya biru, dipinjam Ustadz 10 tahun yang lalu, tak balik sampai sekarang. Dia katanya mau nulis disertasi, pinjam, saya antarkan, saya mengantarkan sampai sekarang. Mungkin mesti saya jemput juga. Al-Fatawa Al-Kubra. Jawaban yang kedua, kata dia umur tak bertambah. Kalau yang pertama tadi bertambah atau tak bertambah? Bertambah. Jawaban yang kedua, umurnya tak bertambah, tapi isinya bertambah. Cemana umur tak bertambah, isinya bertambah? Umurnya 660 ml. Berdoa dia, panjangkan umurku ya Allah. 600 ml-nya tak bertambah, karena botolnya tak bertambah, tapi isinya berubah. Yang awalnya isinya air putih berubah jadi madu. Ini kalau isinya air putih berapa harganya? 6.000. 6.000. Tapi kalau isinya madu 100.000. Dari 6.000 menjadi 100.000. Yang bertambah itu isinya. Tak paham saya Pak Ustaz, cuma isinya. Ya isinya bertambah. Antum ditakdirkan Allah mati umur 25 tahun. Bersilaturahim, bertambah isinya. Ada orang umur 25 tahun, rumah kerja mati. Tapi dia umur 25 tahun, isinya silaturahim dengan kiai, dapat ilmu. Silaturahim rumah tahfiz, hafal Quran. Silaturahim dengan kerja halal, dapat rezeki. Umurnya tetap 25, isinya. Paham? Saya ada tetangga rajin ke masjid, selalu masbuk sholatnya. Apa hukumnya Ustaz? Kalau saya ke masjid, dia masih menyapu halaman, membersihkan kandang burung, menyuci Honda, pokoknya ada aja yang dikerjakan. Jadi orang sekarang beramal itu tidak dengan ilmu, tapi membandingkan dengan orang lain. Kau kenapa imam muda pada qamatis shalah masjid? Kenapa kau terlambat masbuk terus ke masjid? Ya masih syukur aku sembahyang. Kawanku tak sembahyang, biniku tak sembahyang, mertuaku pun tak sembahyang. Jadi orang beramal itu bukan karena ilmu, tapi karena menengok orang lain. Ini tak betul. Jadi sahabat Nabi dulu, kalau dia masbuk, dia takziah 3 hari. Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh tentang bab salat jamaah. Kalau dia ke masjid, imam sudah takbiratul ihram, sudah ruku, gara-gara dia tak dengar, dia bersedih 3 hari. Kalau sampai dia ke masjid, orang sudah sholat 7 hari dia berduka cita. Sekarang terdengar. Makanya yang bagus itu adalah intizar sholat, menunggu sholat. Tengok waktu sholat Pekanbaru, zuhur jam berapa? 12.25. Jam 12.20 udah masuk masjid, tahiyatul masjid. Tenang, tunggu azan. Habis azan qabliyah zuhur. Itu yang paling bagus. Beramal ini macam kacamata kuda, fokus ke depan lillahi ta'ala, cakap orang tak kita pedulikan. Jangan beramal karena orang. Nanti kalau orang tak ada, kita tak beramal. Jangan yang dijadikan standar amal adalah orang, tapi standar orang adalah amal. Jangan menilai kebenaran dari orang, tapi nilailah orang dengan standar kebenaran. Jangan nilai kebenaran dengan standar Abdul Somad, nilailah Abdul Somad dengan standar kebenaran. Kalau Abdul Somad benar, kami ikut. Kalau Abdul Somad tak benar, kami tak ikut. Karena standarnya bukan Abdul Somad, tapi kebenaran. Begitu juga dalam beramal. Beramal karena orang, bahaya kita. Itulah kaji kita subuh ini.
jam 6.40 di akhir majelis kita sama berdoa ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya qadiyal hajat ya rafi'an darajat iqdi hajatina balligh maqasidana. Engkau yang menunaikan hajat, engkau yang mengangkat derajat, tunaikanlah segala hajat kami. Waghfir dzunubana, ampunkan dosa kami. Waqtim bis solihati a'malana, tutup amal kami dengan husnul khatimah. Waj'alna minal mutahabbina bijalalik, jadikan kami bersaudara karena engkau. Wajzi man ahsana ilaina, berikan balasan baik pada orang yang sudah berbuat baik untuk kami. Warzuqnal istiqamata ala syari'atil gharra wat tariqatil bayda, berikan kami istiqamah dalam agama yang lurus, dalam jalan yang benar ini. Qawi imanana, kuatkan iman kami. Sahih ajsadana, sehatkan badan kami. Waj'alna minar rasyidin, jadikan kami orang yang lurus, lurus berpikir, lurus berkata, lurus berbuat. Wajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, satukan kami di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.